Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selamat siang, malam teman-teman sekalian. Berjumpa lagi bersama saya ini, orang yang tidak jelas dan memang tidak perlu dijelaskan sebenarnya. Hari ini kita akan berdiskusi soal apa yang lagi ramai hari-hari ini pada menjadi semacam diskursus publik ya. Sudah ada didiskusikan di warung-warung kopi, di kafe-kafe maupun di dalam forum-forum ilmiah seperti seminar dan lain-lain sebagainya, yaitu mengenai undang-undang cipta kerja, undang-undang omnibus law ya, atau yang diistilahkan orang itu undang-undang sapu jagat. Karena undang-undang ini saking memiliki suatu power ya, bargaining powernya itu sangat kuat, bahkan mengatur beberapa subjek yang pada lazimnya dalam sistem peraturan perundang-undangan kita belum mengenali. Untuk itu kita akan berdiskusi bersama sarjana baru kita ini ya. Aduh, andalan kayaknya, Saudara Muhammad Aswar, sarjana hukum. Untuk pertama-tama saya ucapkan congratulations yang Anda atas gelarnya. Mantap. Jaga jarak. Jarak kali. Mantap. Untuk mengawali diskusi ini ya, saya ingin sedikit beropini dulu bahwa sebenarnya dalam sistem hukum Indonesia yang notabene ya, fondasi dasarnya itu adalah sistem hukum sipil law atau Eropa kontinental yang sebagaimana dibawa oleh Belanda ya, itu belum mengenal yang namanya omnibus law ya. Ini pada dasarnya omnibus law ini berasal dari mana gitu? Nah, atau kita bisa jelaskan secara mungkin aspek asal muasalnya, etimologinya dan lain-lain sebagainya. Jadi sudah bisa ini saya Silahkan. Oke, mantap ya. Oh, selamat pagi. Kenapa? Selamat pagi. Ya, Harus begini ya. Harus begini. Kayak calon gini kayaknya. Terpesona kan? Ya, mantap. Oke. Jadi berdasarkan hasil ya penelitian yang dilakukan oleh saya, soalnya beberapa waktu yang lalu sangat santer atau sangat panas ini pembahasan mengenai omnibus law, ataupun mungkin teman-teman yang paham soal hukum biasa sebut dengan undang-undang cipta kerja. Saya melihat bagaimana opini publik kemudian digiring oleh media-media yang seolah-olah menafikan apa yang disebut dengan ahli hukum. Yang mau saya bilang sebenarnya adalah bahwa media seolah-olah menggiring sebuah wacana yang mengantarkan kita dan memperlihatkan ke semua orang bahwa semua orang tanpa belajar hukum pun bisa mengomentari dan bisa menjadi ahli hukum ternyata. Ya ahli hukum dadakan ya. Ya, saya sepakat dengan istilah-istilah seperti itu. Saya tidak mengatakan bahwa seseorang yang tidak belajar hukum tidak boleh berkomentar soal omnibus law, bagaimana aspek formil dan aspek materialnya, tetapi tentu yang menjadi persoalan utama adalah sejauh mana mereka tahu yang menjadi persoalan utama sebenarnya di mana, seperti itu. Mungkin itu pengantar pengantarnya ya. Baik, sangat jelas tadi ya, mungkin telah dijelaskan oleh rekan Nasir. Kembali kita saya ingin mencoba masuk ke dalam undang-undang cipta kerja itu sendiri. Saya ingin kaitkan dengan bagaimana proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini. Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia kan diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang peraturan perundang-undangan, dan sebagaimana juga telah diubah ke dalam Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 kalau nggak salah. Banyak opini dari beberapa ahli hukum sendiri yang saya baca ya, pendapat-pendapatnya itu
mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri banyak mengalami kecacatan prosedur secara formal. Ya, artinya prosedur-prosedur yang langkah-langkah yang dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu ada yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya yang telah diatur dalam Undang-Undang 1211 itu. Bagaimana menurut saudara terhadap hal ini? Ya, cukup menarik sebenarnya bagaimana para ahli hukum, khususnya para ahli hukum senior yang ada di Indonesia, ahli hukum tata negara khususnya, membicarakan mengenai Omnibus Law. Tetapi mungkin pertama-tama yang ingin saya paparkan sebenarnya konsep mengenai Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja itu harus ada batasan. Kenapa? Karena secara serampangan teman-teman saya lihat mengartikan antara Omnibus Law dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah sebuah hal yang sama. Padahal kalau kita lihat secara teoritis teman-teman, konsep atau Omnibus Law itu adalah konsep, sementara metode. Sementara Undang-Undang Cipta Kerja adalah implementasi dari konsep Omnibus Law. Makanya saya heran kalau ada teman-teman misalkan di Twitter yang berkomentar, saya menolak Omnibus Law, saya menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Pertanyaan Omnibus Law itu bagus-bagus saja. Ya. Dalam suatu teori, Omnibus Law itu merupakan suatu teori yang sangat terbarukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan pertanyaannya kemudian yang mana sebenarnya yang ditolak, Omnibus Law-nya atau Undang-Undang Cipta Kerjanya? Karena itu dua hal yang sangat berbeda sama sekali. Nah, disinilah ada statement saya tadi bahwa mendadak orang semua jadi ahli hukum. Ya. Padahal membedakan saja apa itu Omnibus Law sama apa itu Undang-Undang Cipta Kerja itu sendiri, dia tidak bisa bedakan. Ya. Padahal kan secara gampang sebagaimana dijelaskan tadi oleh Kekanda bahwa Omnibus Law itu merupakan suatu konsep dalam metode pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya. Selain juga ada yang disebut juga dengan metode kodifikasi gitu. Ada berbagai macam lah metode. Jadi secara mungkin saya lanjut untuk memperjelas sebenarnya pembahasan kita arahnya kemana. Konsep mengenai Omnibus Law itu teman-teman secara rahasia kan, omnis itu biasa diartikan oleh orang-orang di Amerika Serikat sebagai sebuah bentuk peraturan perundang-undangan yang kemudian terdiri dari beberapa aturan yang substansinya berbeda. Itu intinya. Jadi mengatur beberapa subjek. Jadi ada sebuah regulasi yang dibuat, tetapi dalam regulasi tersebut ada beberapa substansi yang berbeda. Nah, itulah konsep Omnibus Law. Banyak subjek yang diatur. Banyak subjek yang diatur. Taruhlah misalkan kalau kita berbicara salah satu contoh, karena kan konsep Omnibus Law itu kalau tidak salah pertama kali muncul pada tahun 1920 di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat adalah negara yang kemudian pertama kali memperkenalkan memperkenalkan Omnibus Law. Dia tidak menyebutnya Omnibus Law. Dia lebih umum mengenal konsep Omnibus dengan Omnibus Bill. Omnibus Bill. Jadi arti antara Omnibus Law dengan Omnibus Bill sebenarnya sama. Bill dengan law itu sama-sama berarti hukum. Nah, saya lanjut, di beberapa negara yang menganut konsep atau sistem hukum common law seperti Kanada misalnya, dia memperkenalkan pada tahun 1968 mengenai Criminal Amendment Law Act. Jadi Criminal Amendment Law Act kayak KUHP ya. Ya. Jadi Criminal Amendment Law Act ini adalah konsep Omnibus Law yang terdiri dari beberapa masalah. Masalah-masalah diantaranya adalah masalah pemerkosaan, masalah homoseksual, prostitusi, perjudian. Kalau kita lihat kan sebenarnya substansinya ini masalah atau substansi dari masalah-masalah yang kemudian diangkat kan berbeda. Tetapi kalau kita perhatikan lagi ternyata temanya hampir sama. Perjudian, perkosaan, homoseksual kan hampir sama seperti itu. Kalau saya anggap itu bukan semacam Omnibus Law ya. Mungkin tapi itu awal dari adanya Omnibus Law. Ya. Itu salah satu konsep Omnibus Law yang terkenal ya itu yang Criminal Law Amendment Act yang ada di Kanada. Itu hampir sama dengan kodifikasi. Kan kita di Indonesia
Indonesia sudah lama mengenal yang namanya kodifikasi, seperti kodifikasi hukum pidana, KUH perdata yang mengatur satu subjek tentang pidana toh misalnya, atau perdata toh saja. Lalu mungkin pembahasan mengenai secara konsep Ya, sudah clear ya. sudah real. Nah, sekarang saya ingin mencoba masuk dalam substansi yang diatur dalam Ya. Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang nomor berapa kalau sudah di Undang-Undang nomor 15 ya, atau saya lupa Undang-Undang nomor berapa. 11 tahun 2020 telah diundangkan. Undang-Undang nomor 6 ke. Nomor 6 nomor 11 tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja ya. Dan sekarang telah berlaku untuk seluruh Indonesia. Berdasarkan ada yang disebut fiksi hukum ya, bahwa setelah hukum itu diundangkan maka hukum seluruh masyarakat Indonesia dianggap tahu gitu. Saya ingin mencoba sedikit. Sebenarnya apa yang kita lihat dalam keseharian dulu ya hingga saat ini, penolakan terhadap Omnibus Law ini, saya pikir kalau ini pendapat saya pribadi ya, saya lihat dari pendemo itu saya tidak tahu apakah mereka baca undang-undang ini, karena saya lihat banyak pendemo itu tidak mampu membedah gitu kan ya, mana pasal yang memang dianggap bermasalah dan mana pasal yang tidak bermasalah atau pasal yang baik. Karena kalau saya pahami undang-undang Omnibus Law ini, taruhlah dari banyak kekurangannya ada juga pasal baik-baiknya gitu kan, ada hal yang bagus di sana dan itu tidak banyak yang dibedah gitu. Kalau menurut saudara ini bagaimana? Saya sebelum masuk ke substansi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, mungkin ada baiknya mungkin saya sampaikan beberapa hal yang menjadi apa sebenarnya yang menjadi kelebihan dan apa sebenarnya yang menjadi kelemahan dari konsep Omnibus Law yang terimplementasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi salah satu ciri utama atau ciri yang paling umum dalam Undang-Undang Cipta Kerja dalam konsep Omnibus Law adalah terdiri dari banyak aturan, banyak sekali aturan yang ada di regulasi tersebut. Konsekuensi dari banyaknya aturan yang ada di regulasi tersebut adalah akan banyak menghasilkan pasal dan konsekuensi dari banyaknya pasal ya kita harus tahu bahwa dia secara pasti akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembahasannya. Nah ini yang menjadi masalah di Undang-Undang Cipta Kerja. Bayangkan cuma beberapa bulan pembahasan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja Secara terburu-buru ya. Ya. Konsekuensinya adalah pengerjaannya secara terburu-buru. Hasilnya apa? Hasilnya lahirlah pasal-pasal yang kemudian berantakan. Contoh kayak pasal 5 ayat 1 itu. Pasal 5 ayat 1, typo-typonya dan segala macam. Mungkin itu hal-hal yang sifatnya tidak substansial, tetapi kalau mau dipikir undang-undang sekecil apapun kesalahannya adalah tetap kesalahan juga. Apalagi undang-undang secara fiksi sudah disebutkan tadi bahwa ketika suatu undang-undang sudah disahkan maka orang-orang harus dianggap tahu. Tidak ada kemudian alasan bahwa saya belum sampai pada saya undang-undang itu, saya belum tahu kalau ada aturan itu. Tidak boleh begitu, makanya harus jelas, rinci, dan ya kesalahan-kesalahan kecil seperti itu sebenarnya sangat riskan, sangat fatal menurut saya. Lanjut mungkin. Kalau kita saya tidak akan mendorong terlalu jauh masuk ke dalam permasalahan gitu kan ya. Saya ingin melihat bagaimana kemudian langkah hukum misalnya bagi people society ya, masyarakat yang belum puas dengan adanya undang-undang ini kan diberikan suatu langkah hukum. Saya pahami bahwa dalam suatu proses langkah hukum yang dilakukan itu ada berbagai macam metode kan ya, melalui baik dari legislative review, yudikatif review maupun executive review. Sebenarnya dalam undang-undang ini bisa dilakukan gitu kan ya, karena dengan adanya masalah ini mungkin dalam legislative review mungkin bisa diperiksa kembali, ditelaah kembali, direvisi oleh DPR. Kemudian dalam executive review mungkin
Presiden mengeluarkan Perpu, salah satu langkahnya kan. Kemudian Judicial Review itu dengan mengajukan judicial review ke MK. Judicial review ke MK itu kan terbagi juga atas dua, yaitu uji formilnya maupun uji materialnya. Yang saya ingin tanyakan di sini, dari banyaknya kecacatan prosedural, apakah ada kemungkinan gugatan uji formil ke MK ini bisa dikabulkan? Ini saya ingin tanya opini saudara. Mungkin ya namanya juga opini ya, karena bagaimanapun ketika sebuah perkara diajukan ke sebuah mahkamah, ya hak prerogatifnya sebuah mahkamah untuk memutus itu, entahlah dia menerima atau tidak, itu adalah konsekuensi dari sebuah negara yang menganut sistem negara hukum seperti itu. Kalau ditanya soal opini, ketika kita bersepakat bahwa aspek-aspek formil yang menjadi tekanan adalah hal yang sangat vital untuk diperdalam dan dilihat apa sebenarnya yang menjadi masalah, saya pikir Mahkamah Konstitusi sebagai mahkamah yang luar biasa yang ada di Indonesia bakal menerima gugatan-gugatan judicial review seperti itu. Dan mungkin karena waktunya juga sudah mungkin ada closing statement atau dipersilakan nanti deh. Iya, saya bisa persilakan tuh. Sebenarnya saya masih ingin memperdalam ini. Apa? Nah begini kan ya, saya ingin kembali ingat gitu kan ya, pelajaran kita di awal-awal masuk kuliah di Fakultas Hukum kan, kita pengantar ilmu hukum ataupun pengantar hukum Indonesia, kita diajari bahwa dalam melakukan suatu pendekatan terhadap hukum ada 3 pendekatan yang dilakukan, yaitu pendekatan secara normatif, pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis. Nah, dalam produk perundang-undangan, dalam konsideran kan menganut itu, ada pendekatan normatifnya, ada pendekatan sosiologis, ada juga pendekatan secara yuridisnya. Nah, kalau menurut saya secara normatif mungkin memang tidak ada undang-undang yang dilanggar, mungkin tidak secara proses pembentukannya pasti ada, tapi secara sosiologis menurut saya, kalau kita lihat bahwa apa yang dimaksud dengan pendekatan secara sosiologis, maka kita melihat bahwa hukum itu harus dilihat bagaimana senyatanya dalam masyarakat, harus dilihat bagaimana kegunaannya dalam masyarakat itu, apakah hukum itu ataukah produk hukum itu akan berguna atau bermanfaat dalam masyarakat itu. Jadi kita lihat dari aspek kemanfaatannya gitu kan ya. Kalau tadi pendekatan normatif, kita lihat aspek keadilan, kemanfaatan, sama kepastian hukumnya gitu kan ya. Hampir lupa moderator. Ya, okay. Kalau aspek filosofisnya kan kita melihat mengenai keadilannya, atau kita lihat mengenai hal-hal yang ideal dari adanya undang-undang itu untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia untuk kedepannya. Mantap. Nah, menurut saudara ini kan ya, apakah kemudian dengan pembuatan undang-undang yang secara terburu-buru kemudian telah mempertimbangkan pertimbangan ketiga pendekatan tadi ini? Saya mungkin mau tidak terlalu jauh di sana ya, karena itu aspek opini sebenarnya. Yang mau saya bilang sebenarnya di sini adalah konsep omnibus law itu seburuk-buruknya undang-undang cipta kerja, ya harus juga dilihat apakah memang konsep omnibus law ini sebegitu buruk begitu. Kalau kita baca ini teman-teman, kalau kita baca ini dan telusuri sejarah konsep omnibus law bagaimana ia lahir, sebenarnya kan sangat bagus. Saya sepakat terhadap hal itu. Konsep memang bagus. Salah satu poin yang paling riskan dan paling penting saya pikir adalah pengaturan mengenai tumpang tindih yang kemudian terjadi di beberapa peraturan atau regulasi. Nah kembali lagi, apakah kemudian konsep omnibus law yang dirasa sangat baru di Indonesia itu bisa efektif berlaku, itu menjadi persoalan belakang sekali kalau saya toh. Dan ini yang terjadi kemudian di Undang-Undang Cipta Kerja. Lahirlah undang-undang yang dianggap oleh beberapa pihak sebagai undang-undang yang berantakan seperti itu. Mungkin saya cukup ya, mantap. Semangat terus. Mungkin saya yang closing statement ya. Aduh ya.
ada gangguan ini kayaknya ya. Telah panjang pembahasan yang mengenai Omnibus Law ini ya. Mungkin saya akan kembali merunut dari awal bahwa pada dasarnya secara konsep Omnibus Law ini sangat bagus gitu kan. Secara teori dalam ilmu hukum, dalam teori pembentukan peraturan perundang-undangan, metode Omnibus Law ini merupakan suatu metode yang saya lihat banyak kemanfaatannya, mulai dari adanya menjamin dari kesalahan adanya tumpang tindihnya suatu peraturan perundang-undangan, adanya kemudian non vakum gitu, adanya kemudian kekosongan hukum non vakum gitu. ataupun bisa mengatasi masalah yang sangat sudah menjadi suatu masalah yang lama bagi sistem peraturan perundangan di Indonesia, yaitu masalah ketidakjelasan dirinya suatu aturan. Banyaknya regulasi yang tumpang tindih antar satu dengan yang lainnya, meskipun ada asas yang berlaku, asas yang berlaku tiga asas itu, misalnya bahwa undang-undang yang lebih tinggi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih rendah, ataupun undang-undang yang baru mendahulukan undang-undang yang lama, maupun undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Tapi saya pikir ini tidak bisa mengatasi dengan adanya konsep. Tapi saya mau bilang gini sebenarnya. saya dulu. Jangan kaget saya ini dulu. Saya juga masa saya nanti saya persilakan saudara. Saya pemateri. Kawan-kawan tidak dikasih kesempatan untuk lakukan closing statement. Saya closing statementnya teman-teman adalah ingat teman-teman. Harus ya, jadi dimanapun teman-teman berada, ingat tetaplah bernafas. Dan jangan lupa ini pesanku ini Pak, satu kali jangan bilang ini, Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan, merdeka. Asik. Tunggu dulu ya, oke. Keras bertengkar begitu. belum closing saya. Potong anjing. Tunggu, jangan dulu. Usah dieditnya. Udah tahu gimana edit.